Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar IPAS dari kelas 4 ya, dari buku Kurikulum Merdeka, di bab 2 wujud zat dan perubahannya. Di halaman 38 sampai 43 kita akan membahas ciri-ciri materi adalah memiliki volume. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Adik-adik gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum kita bahas, Karina mau mengingatkan bagi yang ingin les bahasa Inggris di online class 101 bersama Karina, nanti bisa tanya-tanya lewat DM IG atau bisa juga lihat formulir pendaftarannya di Google Form ya. Nanti linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi. Yuk kita mulai ya. Selain memiliki massa, ciri-ciri dari materi adalah menempati ruang. Maksudnya, setiap materi pasti memiliki ukuran tertentu. Misalnya, air yang bisa disimpan di dalam gelas atau botol. Udara bisa memenuhi paru-paru kita atau ruangan. Dengan kata lain, materi juga memiliki volume tertentu. Apa itu volume? Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan volume, guru kalian akan mendemonstrasikan aktivitas mengukur volume suatu benda. Guru kalian akan membawa beberapa jenis wadah dan sejumlah air atau cairan tertentu. Nanti gambarnya mungkin wadahnya berbeda-beda yang dibawa oleh Bapak Ibu guru ya. Kemudian berikutnya di berapa volumenya. Bersama dengan teman-teman sekelas, carilah bungkus kemasan minuman, botol minyak, oli, atau botol sirup yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian carilah di bungkus kemasan itu angka yang berakhiran ml ya atau L. Laporkan hasil yang ada pada guru kalian. Nah, contohnya gini ya. Nah, Karina contohkan ada susu ya seperti yang di sini. Biasanya ada di sini. Kalau yang kemasan kecil gini biasanya dia 250 mililiter ya atau ml. Lalu oli di sini olinya 1 liter contohnya. Lalu Karina ambil contoh lain adalah air mineral ya yang biasanya ada mereknya Aqua ini yang 1 galon. Ya, 1 galon itu biasanya ukurannya adalah 19 liter atau L. Lalu minyak goreng tropikal ini, nah ini 1 ya adik-adik Karina salah, 1 liter atau ada juga yang 2 liter. Ya. Nah selanjutnya di bagian refleksikan, menurut kalian apa itu volume? Berdasarkan yang sudah kita jawab nomor 1 dulu ya. Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas. Yang kedua, berdasarkan yang sudah kalian pelajari di aktivitas sebelumnya, apa perbedaan antara volume dan massa? Volume adalah ukuran suatu benda yang berwujud cairan atau gas, sedangkan massa adalah ukuran suatu benda yang berwujud padat. Itu perbedaannya ya. Yang nomor 3, bagaimana cara menentukan volume suatu benda? Volumenya bisa diukur menggunakan gelas ukur atau pipet ukur. Ya. Nah, untuk gelas ukur mungkin bentuknya seperti ini. Gelas ukur, Karina cari di Google ya. Nah, ini gelas ukur seperti ini. Nah, ini ya contohnya. Nih, dia biasanya ada ukuran-ukurannya dia dalam mililiter atau liter. Ya, nah ini ada ukurannya. Kalau airnya adik-adik penuhi sampai sini misalnya nih ini 600 liter. Ya, kalau penuh sampai sini berarti dia 100 liter. Biasanya kalau di dapur mungkin mama ada yang punya ya, kalau ada. Nah, kemudian ada pipet ukur. Kita coba lihat ya bentuknya seperti apa. Nah, kalau pipet ukur seperti ini, dia biasanya untuk yang cairan yang lebih sedikit ya. Dia bentuknya kayak gini. Kita coba cari yang lebih jelas. Nah, ini mungkin. Nah, ini. Jadi dia ukurannya lebih kecil ya. Dia pun pipetnya ada yang berbeda-beda ukurannya. Ya, yang besar biasanya untuk yang lebih besar cairannya, lebih banyak volumenya. Nah, jadi nanti ketika kita tarik airnya, ini tuh disedot ya. Nanti di atas tuh ada kayak yang buat nyedotnya. Ini ujungnya kayak gini, ya. Dipencet, baru nanti masukin ke cairannya, lalu pencetannya adik-adik lepaskan. Lalu nanti airnya akan naik, ya. Nah ini, ya. Oke, nah berarti itu caranya. Sekarang belajar lebih lanjut, hubungan massa dan volume. Mirip seperti massa, volume adalah ukuran banyaknya jumlah zat.
Bedanya adalah biasanya massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume biasanya digunakan untuk mengukur zat cair seperti air, minuman, oli, dan lain sebagainya. Contohnya ini ya, ada oli, air, dan juga minyak. Untuk mengukur volume, kita bisa menggunakan alat ukur seperti gelas ukur yang tadi kita sudah lihat ya. Sebuah gelas yang di dalamnya terdapat ukuran-ukuran tertentu, biasanya ukuran volumenya dinyatakan dalam mililiter yang disimbolkan dengan tulisan ml, dan liter yang disimbolkan dengan huruf L. Sesuatu disebut materi jika menempati ruangan tertentu atau dalam bahasa lain memiliki volume tertentu. Biasanya, semakin besar volume suatu cairan, jumlah zatnya semakin banyak. Semakin banyak jumlah zatnya, biasanya masanya lebih besar. Jadi bisa disimpulkan bahwa massa dan volume saling berkaitan. Lalu perlu diingat pula bahwa setiap materi pasti memiliki massa dan memiliki volume, ya. Nah, sekarang di bagian apa yang sudah aku pelajari? Kesimpulannya ya, materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang, sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Setiap materi memiliki bentuk, wujud, dan berat yang berbeda-beda. Semakin banyak jumlah zat, semakin besar berat dan volumenya. Nah, pembahasan kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa yang mau les bahasa Inggris sama Kak Rina di online class 101, bisa tanya-tanya dulu di DM IG, atau bisa juga lihat langsung daftar paket kelasnya di Google Form di formulir pendaftarannya. Linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Yuk sekarang kita subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.